Oh, baik, di sini saya atas nama Maria Manggau, saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Uh, Baik, distribusi probabilitas. Ada bermacam-macam distribusi teoritis. Yang pertama, distribusi normal, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi Student, distribusi chi-square, dan distribusi Fisher. Yang pertama adalah distribusi normal. Untuk suatu sampel yang cukup besar, terutama untuk gejala alam seperti berat badan, tinggi badan, biasanya kurva yang dibentuk dari distribusi tersebut juga simetris dengan simpangan baku tertentu. Maka kurva simetris yang terjadi disebut kurva normal. Berikutnya adalah sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Rata-rata mu dan varian delta kuadrat adalah parameter distribusi normal yang menentukan bentuk dan lokasi distribusi tersebut. Yang berikutnya adalah rata-rata min, median, dan modus pada distribusi normal memiliki nilai yang sama dan terletak pada sumbu simetris. Yang berikutnya adalah luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, dengan pembagian wilayah 0,5 berada pada wilayah sebelah kiri dan 0,5 berada pada wilayah sebelah kanan. Berikutnya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi binomial sering juga disebut distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random, diskrit, yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, dan kepala ekor. Berikutnya adalah ciri-ciri distribusi binomial. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya tidak, sukses gagal. Yang kedua adalah probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga adalah percobaannya bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Berikutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Berikutnya adalah distribusi student. Distribusi T, juga dikenal sebagai distribusi T atau student, adalah jenis distribusi probabilitas yang mirip dengan distribusi normal dengan berbentuk bell-nya, tetapi memiliki ekor yang lebih berat. Distribusi T memiliki peluang lebih besar untuk nilai ekstern daripada distribusi normal. Oleh karena itu, ekornya lebih gemuk. Yang berikutnya adalah distribusi chi-square. Merupakan salah satu distribusi sampling yang digunakan dalam pengujian non-parametrik. Distribusi ini menjadi solusi pengujian sampel, terutama dalam kasus uji kesesuaian. Contohnya, menurut perhitungan teoritis, kita mengharapkan 30 kali kejadian sukses dan 30 kali kejadian gagal. Dalam sebuah eksperimen sebanyak 60 kali. Namun, nyatanya hasilnya jarang yang tepat sempurna. Fakta ini merupakan salah satu pentingnya menggunakan uji chi-square. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari distribusi normal. Sebuah kursi dibuat dengan rata-rata tinggi 80 cm dengan simpangan baku 4 cm.
berapa persen kemungkinan kursi yang diproduksi dengan tinggi di bawah 75 cm? Ya, jawabannya adalah uh, yang perlu diketahui adalah mu-nya sama dengan 80 cm, delta adalah 4 cm, dan X adalah 75 cm. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan X kurang mu per delta. Jadi Z sama dengan 75 atau X dikurangi 80 mu-nya, dan deltanya adalah per 4. Jadi 75 dikurang 80 per 4 sama dengan min 5 per 4. Min 5 dibagi dengan 4, hasilnya adalah min 1,25. Jadi nilai P pada Z adalah 1,25. Nilai 1,25 pada tabel Z minus 1,25 seperti dilihat pada arah panah yang sebelah kiri, paling kiri yang pertama minus 1,25 adalah 1,2 dan di belakangnya adalah 0,5. Jadi 0,5-nya dihitung jadi jadi di arah panah kedua adalah hasilnya adalah 0,1056. Jadi nilai P pada tabel Z 1,25 adalah 0,1056. Jadi yang ditanyakan adalah berapa persen kemungkinan produksi kursi dengan tinggi di bawah 75 cm adalah hasilnya 0,1056 dikali 100 sama dengan 10,56%. Baik, mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.